adik-adik, hari Minggu telah tiba. Artinya Kak Tantri akan berbagi cerita lagi untuk adik-adik semua. Shalom. Siapa yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita hari ini? Boleh angkat tangan? Iya. Kak Tantri akan menceritakan kisah tentang Sakeus, si pemungut cukai. Sekarang duduk ke tempatnya masing-masing dan selamat mendengarkan. Kisah Sakeus diambil dari Injil Lukas pasal 19. Sakeus digambarkan dengan seorang yang bertubuh pendek dan Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai di kota Yeriko. Sakeus sangat kaya raya karena pekerjaannya itu. Wah, uangnya sangat banyak adik-adik. Di zaman itu, pekerjaan pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka bekerja untuk pihak Romawi yang merupakan penjajah Yahudi. Pada suatu ketika, dalam perjalanannya yang terakhir kali menuju Yerusalem, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota Yeriko. Orang-orang berbondong-bondong untuk melihat Yesus yang lewat. Begitu juga Sakeus. Dia ingin melihat sosok Yesus yang selama ini diceritakan oleh orang-orang. Tetapi Sakeus selalu gagal ingin melihat Tuhan Yesus karena terlalu banyak orang. Ditambah lagi tubuhnya yang pendek membuat Sakeus kesulitan untuk melihat Yesus. Mana nih Yesus? Nggak kelihatan. Tapi Sakeus tidak habis akal adik-adik. Sakeus punya ide. Sakeus berlari, lalu Sakeus mendahului orang banyak. Lalu Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat dari situ. Sakeus memanjat. Ketika Yesus sampai di tempat itu, kemudian Yesus melihat ke atas. Dan berkata, Sakeus, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan sangat bersukacita. Dia menerima Yesus untuk datang ke rumahnya. Melihat kejadian itu, orang-orang Yahudi pun bersungut-sungut. Beberapa orang berkata, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Nggak salah tuh. Yang lain berkata, kenapa Yesus mau menumpang di rumah orang yang sudah memeras orang lain? Dia orang yang berdosa. Tanpa menghiraukan omongan orang-orang, Sakeus pun menuntun Yesus menuju ke rumahnya. Rumah Sakeus sangat besar adik-adik dan penuh dengan perhiasan. Namun Sakeus tidak bangga, malah merasa malu dan tersentuh karena Yesus mau datang ke rumahnya untuk singgah di rumahnya. Melihat perhatian Yesus kepadanya, Sakeus pun berkata di depan Yesus dan orang banyak,
Tuhan, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, maka aku akan mengembalikannya sebesar 4 kali lipat. Yesus melihat kesungguhan hati Zakeus, lalu berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena Zakeus pun anak Abraham, sebab aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Mendengar itu, orang-orang pun hanya bisa diam karena mereka melihat Yesus berkata seperti itu. Sedangkan Zakeus, kesungguhan hatinya telah menyelamatkannya. Meskipun dia merupakan orang berdosa. Tetapi hari itu Zakeus menunjukkan kasihnya. Dan dia berani meninggalkan harta-hartanya, membagi-bagikannya, dan memilih untuk bertobat. Selesai. Adik-adik, apa ya hal yang bisa kita ambil dari cerita Zakeus? Zakeus, si orang berdosa, menunjukkan pertobatan, perubahan hatinya di hadapan Yesus. Untuk menunjukkan penyesalannya, ia rela membagi-bagikan harta kekayaannya kepada orang miskin dan mengganti 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperasnya. Kita adalah Zakeus. Mungkin atau pasti pernah kita juga melakukan dosa. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus menerima kita. Bahkan Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hati kita. Dan Yesus mengampuni dosa-dosa kita jika kita mau bertobat. Sama seperti Zakeus. Jadi kalau hari ini adik-adik merasa telah melakukan dosa, jangan lupa ya, berdoa kepada Tuhan dan mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, itulah kisah Zakeus pemungut cukai. Semoga kalian senang mendengarnya ya. Sampai jumpa minggu depan dengan kisah-kisah lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.